Oke, masih di The Interview with mohon izin nih, sebelum ke pertanyaan saya tanya ke pemain band dulu biar bagaimana cara pandang, sudut pandang mereka. Nah, Mas Riko, menurut dirimu awalnya Bang Otto seperti apa tadi? Dari pernah lihat kamu di situ. Penampilan. Awalnya itu tadi ada yang pro sama kontranya, banyak mana awalnya? Ya, saya sih sejujurnya saya tidak ngikutin dari awal ya Mas. Ya. Cuman, ya seperti ini juga apa namanya? Kayak kelamaan kamu Bukan. Enggak kok, maksudnya sempat berpikir kalau misalnya memang dia memang bersalah gitu Ya. kan, terus kok Bang Otto kok ngebelainnya ke situ ya gitu. Ya, hampir kamu menghakimi Bang Otto kayaknya lah ini nggak nih. Iya. Nggak baik ini pokoknya lah. Ya awalnya begitu, Ya, cuma kan sambil berjalan ternyata sidangnya nggak selesai ya Bang, ya panjang banget sidangnya. Tapi akhirnya gimana dirimu? Ya oke Bang Otto. Wah. Nah, yang nyuruh siapa kamu? Payah. Maksud saya tangan kanan itu gini malah dia dan belum suruh ngomong. Biar ikut Mas, biar ikut masuk TV. Kamu mending dari ikut sini, mending ikut saya aja. Mbak, kamu lihat. Saya nih Mas, Ya boleh. ikhlas. Ya karena kasihan aja. Dari segi hukum, dari pasalnya juga setiap warga negara Indonesia harus dibela apapun itu. Jadi saya mengikuti prosedur yang telah Bapak jalankan kepada Jessica. Jadi saya, oh begitu hukum, oke. Saya jadi lebih mengerti. Jadi lebih luar biasa. bijak. Enggak. Enggak, maksudnya tolong kembaliin. Udah, nanti lagi. Bintang tamu dulu. Ya, ini dari opini rekan-rekan saya ternyata awalnya memang banyak. Saya juga begitu, tapi sekarang saya mengerti ternyata Bang Otto tuh benar-benar kerja pakai hati, luar biasa. Ini Bang, respon dari masyarakat yang paling diingat seperti apa, ngomong apa nih sampai yang paling diingat sampai mungkin Respon yang jeleknya atau yang baiknya? ya baiknya sama pun yang tidak baiknya mungkin. Yang jeleknya itu selalu mereka mengatakan, Pak Otto, apa nggak ada kerjaan lagi? Ini kok cari uang terus? Ini pasti gara-gara uang katanya, gitu. Jadi masa itu aja harus dibela-bela, udah jelas pembunuh gitu kan. Nah, tapi mereka yang memberikan dukungan, Pak Otto, tolong ya, titip Jessica. Kami yakin dia tidak melakukan. Kami tahu yang terjadi, gitu. Seakan-akan dia tahu brusunya. Sampai begitu ya. Seakan-akan dia tahu sesungguhnya gitu ya. Pokoknya Pak Otto jangan nyerah. Keadilan akan muncul pada waktunya. Mereka bilang begitu. Jadi memang dua sisi selalu akan datang kepada kita ya. Dan tidak mudah memang ya. Dalam hari-hari kita juga kita berdoa. Saya kan pikir juga, wah kalau saya sampai salah ini, Betul. ini gimana? Saya juga nggak mau dosa juga kan gitu. Ya. Kenapa? Karena akal pikiran saya dengan kenyataan kan belum tentu sama. Ya, betul. Akal pikiran saya dari semua bukti-bukti yang ada, saya memang melihat, meyakini nggak ada alasan dia dihukum. Tapi kan nggak ada yang tahu. Betul. Hanya Tuhan yang tahu apa yang sebenarnya yang terjadi kan begitu. Nah sehingga Kapok ya. Jadi awas bentar Bang. Ya, ada yang kesetrum kakinya. yang paling menyedihkan buat saya di tengah jalan istri saya tanya. Iya. Dia bilang, Pak, kamu yakin betul nggak dia nggak berbuat? Saya bilang, loh, ini udah di tengah jalan kenapa kamu tanya lagi? Iya. Ya tapi siapa tahu katanya, kan nggak boleh sampai kamu salah. Katanya. Iya. Saya bilang, saya pun nggak bisa bilang bahwa dia tidak berbuat kalau
senyatanya kayak apa. Ya, ya, ya. Karena hanya Tuhan yang tahu soal Betul, itu. betul. Tetapi saya kan sekolah, saya lawyer, sudah berpengalaman berapa puluh tahun. Jadi saya gunakan intuisi saya dan terutama pengetahuan saya. Jadi setelah saya baca semua fakta-fakta ini, saya diskusikan dengan tim saya betul-betul melihat memang tidak ada alasan untuk mengatakan dia bersalah. Saya berkali-kali katakan, sampai 31 kali saya tanya Jessica dalam situasi yang berbeda-beda, baik waktu kita makan, waktu diam-diam. Kalau lihat ya di TV kan selalu saya bisik-bisik gitu ya. Itu sering itu, Jess, ini saksi ini ngomong loh kamu salah. Kamu masih tetap nggak bertahan bahwa kamu ini tidak berbuat. Selalu kita tanya begitu, tapi tetap dia konsisten gitu. Jadi saya melihat hubungannya, pertama, selama ini kita tahu kalau seorang penjahat ditahan polisi, teroris ditahan polisi, 10 hari itu pasti ngaku lah. Jago kan polisi kita ini. Ini Jessica 4 bulan dia dimasukkan di sel begitu, nggak ngaku. Itu satu. Kedua, fakta juga tidak ada gitu. Dan di pengadilan dia konsisten, sampai detik ini dia konsisten. Jadi saya meyakini didasarkan kepada bukti-bukti tentunya. Kan saya nggak boleh hanya feeling kan, nggak boleh seperti orang bermimpi, oh ini nggak bersalah, nggak boleh. Atau saya suka sama perilaku Jessica lantas saya katakan dia tidak bersalah, kan tidak boleh begitu. Nah jadi dengan fakta-fakta itu akhirnya kita meyakini tetap kita akan coba melakukan pembelaan ini. Luar biasa ya. Walaupun disentuh pakai hatinya, tetap dia nggak mau mengakui karena mungkin tidak gitu ya. Betul. Luar biasa. Itu yang selalu sulit sekali memang untuk menyatakan dia untuk bersalah sampai sekarang. Itu sebabnya mungkin saya katakan kalau tadinya itu bahwa banyak yang membuli dia, membuli saya, tapi setelah dia dihukum itu tadi saya nggak bawa HP saya, itu SMS, email sampai sekarang masih penuh dan selalu titip. Tolong Pak, jangan nyerah ya, jangan lupa ya, berjuang terus gitu loh. Nah mungkin kenapa tadi dalam hubungannya kenapa sampai kemana-mana gitu, saya sampai diminta foto dan sebagainya. Saya merasa mungkin kalau kita selalu nonton film India ya, kalau film India itu kan selalu nuansanya kan keadilan kan, justice gitu ya. Nah jadi mungkin ini karena ada soal justice, ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, maka mereka memberikan perhatian lebih gitu. Saya kira begitu. Luar biasa. Ini rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi juga ngikuti juga ya. Bang Oto, banyak foto bacanya apa? Meme itu apa? Aku takut keliru bacanya. Cari bahasa yang lain aja gimana, cari bahasa yang lain itu aku bacanya kadang-kadang keliru karena kan saya keliru kue yang dijual itu. Bacanya apa? Maaf ya kalau keliru. Meme di sosial media tentang kasus yang Bang Oto tangani. Contohnya seperti apa nih? Nih lihat. Loh, belakang bawah itu apa itu? Oh, aku ngelihatnya dari sini, ngapain aku dari sana ya? Bang, di sini ada Bang, ngapain? Oh, asem nih. Di sini ini kene ono sampai ado-ado. Wow. Asem ya, aku di rumah sendiri, jangan lupa. Kalau ini ada kok kita ngelihat sana. Itu gimana itu foto sampai kayak gitu tuh di fotonya? Komentarnya ya, Bang. Bagi saya sih sebenarnya saya nggak, ya itu mungkin hanya ekspresi daripada masyarakat ya. Saya melihatnya positif. Wah ya, luar biasa, jiwa besar, lapang dada. Semua nggak ada negatif, positif semua. Tadi negatif itu jadi positif. Saya setuju. Bisa kita akan ngobrol lagi, jangan lupa tetap The Interview with Toto.